Jadi sambil menunggu kuliah yang sore gitu, saya dan teman-teman bisa jalan-jalan sempat tuh, misalnya ke Bandung lah, ke Wah, tempat lain, kembali lagi sebelum sebelum yang kuliah penting tidak berlanjut. telat kuliah yang sore ya. Gitu. Halo Bestri, selamat datang di podcast Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sebelumnya, saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Muhammad Marvin Boy dari Angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dan pada hari ini, saya sedang bersama dengan salah satu alumni dari Fakultas Hukum, Angkatan 88, yaitu Abang Andi Rahadian SH LLM, yang pada saat ini menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman. Selamat datang Abang Andi. Selamat bertemu, terima kasih sudah diundang ke podcast ini Marvin. Sama-sama Abang. Oke nih Bang, kira-kira mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Aku mau tanya kira-kira dari Abang tuh sebetulnya pada saat SMA sudah ingin masuk ke Fakultas Hukum atau mungkin ada pilihan lain yang menjadi pilihan Abang? Nah, seru nih pertanyaannya. Jadi Marvin, jadi memang sejak SMA itu saya memang sangat berkeinginan untuk menjadi diplomat dan pada saat saya mencoba mendaftar di Universitas Trisakti memang kebetulan tidak ada fakultas ilmu sosial ilmu politik jurusan hubungan internasional dan memang yang tersedia adalah fakultas hukum dan kebetulan di fakultas hukum ada jurusan hukum internasional sehingga saya memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum, jurusan Hukum Internasional di Universitas Trisakti. Jadi begitu. Oke, berarti walaupun tidak sesuai dengan pilihan awal, tapi tetap berhubungan ya Bang Tetap ya? berkaitan, alhamdulillah. Oke. Kira-kira dari Abang kan masuk di tahun 88, maaf. Betul, Untuk lulusnya di tahun berapa tuh Bang? Saya lulus di awal tahun 1993. Oh, oke. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita berlanjut. Tadi kan udah kita tanya nih soal masuknya kapan, lulusnya kapan. Ada nggak sih Bang pengalaman yang menarik banget selama Abang di Trisakti? Di Fakultas Hukum terutama. Sebetulnya cukup menarik ya, karena waktu itu kan pertama Fakultas Hukum Trisakti ini kan belum berpindah ke kampus A ya, yang di Grogol. Jadi masih berada di kampus C, itu di kawasan Rawasari, Jakarta Timur. Jadi kita pertama cukup dekat karena kampus kita terpisah dan memang waktu itu ada misalnya ya ada beberapa mata kuliah yang diadakan pagi, kemudian lanjut kuliah berikutnya sore. Nah itu mungkin zaman itu kemacetan belum seperti saat ini ya. Jadi kita bisa berpindah tempat. Jadi sambil menunggu kuliah yang sore gitu, saya dan teman-teman bisa jalan-jalan sempat tuh, misalnya ke Bandung lah, ke tempat lain, kembali lagi sebelum kuliah berlanjut. Telat kuliah yang sore ya. Jadi itu cukup menarik, dengan satu mobil rame-rame. Waktu itu memang cukup menarik sih. Pada saat itu berarti jalanan Jakarta belum semacet sekarang nih ya Bang ya. Betul, masih bisa menikmati dan bisa kembali ke Bandung bolak-balik itu masih bisa. Tapi itu nggak sering ya, yang penting ada sesekali aja ya. Oke. Itu menarik sih teman-teman. Oke, berarti teman-temannya berarti dulu cukup dekat dan sering jalan-jalan bareng ya. Begitulah. Karena si satu kampus yang terpisah ya. Terpisah itu. Oke, terus kira-kira kalau dari Abang selama belajar pada saat dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kira-kira mata kuliah apa yang paling relatable dengan pekerjaan Abang sekarang sebagai duta besar nih? Jadi Marvin, sesuai dengan jurusan yang saya pilih, jurusan Hukum Internasional, memang ada beberapa mata kuliah yang sangat relate, yang sangat relevan dengan apa yang saya lakukan sekarang, yaitu hukum humaniter misalnya, hukum internasional atau hukum pidana internasional. Itu memang sangat relevan dengan pekerjaan saya di Kementerian Luar Negeri ya. Berarti ya semua dari bidang internasional itu semuanya relatable banget ya Bang ya? Betul, karena sebagai duta besar pastinya perlu mengerti semua itu ya. Betul. Terus kira-kira dari Abang selama di Universitas Trisakti, kira-kira ada ikut organisasi apa nggak Bang? Iya, saya kebetulan di tahun kedua saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu saya dan teman-teman memang kelihatannya saya memperoleh kepercayaan juga waktu itu sebagai Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Jadi saya memperoleh pengalaman dan pengetahuan juga untuk berorganisasi selama di fakultas, gimana kita diskusi dengan sehat di kampus, kemudian kita dengan berorganisasi kita memperoleh pengalaman untuk bagaimana mendelegasikan tugas-tugas di antara teman-teman, kemudian bagaimana kita memiliki jiwa kepemimpinan ya, leadership, bagaimana kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain juga, bukan hanya kita memaksakan pendapat ya, tapi kita juga bisa bagaimana melobi teman-teman agar sependapat dengan apa yang ada di ide kita. Kemudian juga kita belajar untuk mendengarkan orang lain pada saat organisasi, kemudian berupaya merumuskan dari yang sifatnya ide sampai menjadi satu hal yang bisa terlaksana dan hasilnya nyata. Gitu. Itu yang banyak kita pelajari dalam berorganisasi ya. Kira-kira Bang, kalau selama Abang berorganisasi nih, kira-kira pelajaran penting apa yang bisa Abang dapat sehingga bisa dimanfaatkan pada saat di pekerjaan sekarang nih, kira-kira? Ya, jadi sebetulnya memang banyak hal yang bisa kita petik dari kita berkuliah maupun berorganisasi pada saat kita berkuliah. Yang pertama tentunya bagaimana kita bisa membentuk diri kita sehingga kita bisa memiliki karakter yang kuat gitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak ada di mata kuliah atau di bangku kuliah. Jadi kita karena sampai di dunia kerja pun sampai sekarang saya bekerja. Saya sekarang kebetulan masih bertugas di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Jadi memang kepribadian atau karakter atau perilaku itu masih menjadi penilaian. Jadi selain kinerja, bagaimana Anda bekerja dengan baik, bekerja dengan tujuan outcome, tapi juga Anda bisa bagaimana seimbang dengan perilaku Anda. Itu penilaiannya dua pasti, kinerja dan perilaku. Berarti penting banget itu ya, sangat cukup penting sehingga dunia pada saat kita kuliah itu kita bisa bentuk diri kita untuk lebih adaptif misalnya, kemudian bagaimana kita bisa mudah menyesuaikan diri dengan teman-teman, dengan orang lain, bagaimana kita bisa memiliki sikap tidak mudah menyerah, tidak pantang menyerah, kemudian juga kita harus berani juga bahwa kita nggak harus selalu ada dalam comfort zone ya, jadi kita juga mau juga mencoba bagaimana sih di dalam situasi yang bukan comfort zone, karena di situ kita perlu tahu, oh ini cara mengatasi masalah. Dan saya biasanya termasuk dengan kolega-kolega dan tim saya di kantor, biasanya saya selalu meminta supaya kalau ada suatu masalah, itu jangan hanya fokus atau memikirkan pada masalah, tapi usahakan fokus kepada apa sih alternatif solusi, opsi-opsi apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak perlu selalu kita hanya berhenti pada masalah, tapi kita berusaha berpikir mencarikan solusi alternatif apa sih. Jadi kita kepada pimpinan itu kita selalu menyiapkan ini masalahnya, tapi saya sudah mengupayakan mencari pilihan keluarnya adalah pilihannya opsinya A atau B misalnya. Itu yang melatih saya juga gitu ya. Iya, pada dasarnya sebetulnya ya kalau masalah yang sudah selesai kita carikan masalahnya, problem solving tersebut kan pasti ketika dipikirin udah ketawa aja ya Bang ya. Jadi jangan stick sama masalah aja. Iya, harus pikirin problem solvingnya aja yang utama ya. Betul. Kira-kira Abang sekarang berprofesi sebagai duta besar nih. Kira-kira udah sesuai belum nih Bang dengan cita-cita Abang di zaman kuliah mungkin, ataupun bahkan tadi Abang sudah menyebutkan dari SMA nih. Kira-kira ada lagi nggak sih Bang yang Abang cita-citakan yang mungkin masih ingin dicapai lebih? Makasih Martin. Jadi kalau saya menganggapnya ini adalah anugerah, ini adalah tentunya saya harus bersyukur, alhamdulillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya sebetulnya memang ini melebihi ekspektasi saya, karena saya sebetulnya berkenan sebagai diplomat, tapi ini alhamdulillah diberikan amanah tanggung jawab baru oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman, merangkap Republik Yaman. Ini sudah harus sangat-sangat disyukuri. Memang kalau amanah baru tentunya satu paket dengan tanggung jawab yang lebih besar ya. Jadi ini yang harus kita sikapi, harus kita persiapkan, sehingga nanti insya Allah pada saat bertugas sebagai wakil pemerintah Indonesia di Oman, kita juga bisa melaksanakan
dengan baik segala perintah pimpinan dan juga petunjuk dari pusat gitu sebagai kita besar di sana. Dan juga tentu harus mengayomi warga negara Indonesia juga yang ada di sana. Betul. Itu demikian sih Marvin. Oke.